Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizma Nur Hidayah dengan NIM akhir 117 dari kelas TIPC, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Ajakan Kesadaran dalam Hak dan Kewajiban Mahasiswa sebagai Generasi Muda sekaligus warga negara di bidang perpajakan. Hak dan kewajiban merupakan istilah yang tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Sebelum mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Misalnya, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Misalnya, wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya bela negara, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, wajib membayar pajak, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembangunan sebuah negara. Selain memiliki fungsi yang sangat penting bagi berlangsungnya suatu negara, pajak juga memiliki manfaat untuk masyarakat umum dan juga bagi negara tersebut. Berikut adalah manfaat dari pajak bagi negara. Yaitu pajak digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, misalnya untuk pengeluaran proyek produktif. Pajak juga digunakan untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misalnya seperti pertanian dan lain-lain. Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lain-lain. Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif seperti digunakan untuk pembangunan panti asuhan dan pertahanan negara. Manfaat pajak untuk masyarakat yaitu pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum. Pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. Fungsi pajak dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan menjalankan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Selanjutnya yang kedua, fungsi mengatur atau regulasi. Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi. Fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan dari pemerintah, dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Fungsi mengatur tersebut antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga yaitu fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum
sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru, di mana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir, fungsi stabilisasi. Selain tiga fungsi di atas, pajak memiliki fungsi sebagai stabilisasi. Stabilisasi yang dimaksud adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi atau deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang. Selanjutnya yaitu pentingnya kesadaran dalam membayar pajak. Pembayaran pajak adalah perwujudan kewajiban dan peran serta masyarakat secara langsung dalam meningkatkan dan berpartisipasi terhadap pembangunan negara. Kemauan membayar pajak diikuti adanya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Rendahnya kemauan untuk membayar pajak berarti rendahnya pula kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Padahal jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Solusi untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak adalah melakukan sosialisasi pentingnya pajak, memudahkan pembayaran pajak, mengingatkan wajib pajak akan pajak yang harus dibayar, melakukan penindakan terhadap pelanggar pajak. Kita sebagai mahasiswa yaitu sebagai agen perubahan atau agent of change. Dengan berbekal ilmu yang tinggi diharapkan agar generasi muda seperti kita dapat memperbaiki situasi terhadap perpajakan di Indonesia dan dengan berbagai hal yaitu sebagai berikut. 1. Sadar bahwa membayar pajak itu penting. Hal utama yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam diri bahwa membayar pajak itu penting, sebab ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, kita juga berdiri sendiri di negara ini, melainkan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, tujuan negara juga merupakan tujuan dari masyarakatnya. Dengan adanya kesadaran, maka tidak ada lagi perasaan terpaksa untuk membayar pajak, melainkan merasa bertanggung jawab untuk membayar pajak. Selanjutnya yang kedua, melakukan kontrol terhadap pemerintah. Untuk menciptakan situasi pajak yang kondusif, peran mahasiswa adalah mengawasi kebijakan pemerintah. Mengawasi dalam artian apabila kebijakan pemerintah dalam hal perpajakan sekiranya merugikan masyarakat, maka mahasiswa dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sebaliknya, apabila kebijakan pemerintah dalam hal perpajakan menguntungkan dari sisi masyarakatnya dan juga perekonomian, maka mahasiswa juga harus mendukung dan menyukseskan program tersebut. Selanjutnya, peran mahasiswa sebagai fasilitator. Disinilah gerakan edukasi pajak akan beraksi. Peran mahasiswa dalam hal ini adalah memberikan edukasi kepada generasi muda lain pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai pajak yang harus menjadi budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar dan talk show perpajakan yang menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang perpajakan. Kemudian cara lain adalah dengan mengadakan lomba perpajakan antar siswa atau mahasiswa. Dengan adanya lomba perpajakan ini diharapkan meningkatkan antusias para siswa dan mahasiswa dalam hal pajak. Dengan cara-cara ini kita dapat menciptakan generasi muda yang taat akan pajak. Yang terakhir, peran mahasiswa yaitu sebagai pelopor. Masyarakat Indonesia tidak akan bergerak dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia tanpa dipelopori oleh pendiri-pendiri bangsa seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Begitu pula dengan permasalahan pajak ini. Generasi muda dan masyarakat tidak akan tergugah untuk membayar pajak dengan taat apabila tidak ada yang ingin menjadi pelopor. Mahasiswa berperan menjadi pendorong dan pembangkit semangat generasi muda untuk memperbaiki situasi perpajakan di Indonesia. Ketika mahasiswa bergerak untuk memulai perubahan,
Maka pada saat itulah cap agen perubahan yang ada pada diri mahasiswa itu dapat dibuktikan. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.